Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar seri renungan kita yaitu tentang ujian hati. Kita masuk di seri yang kedua pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh perjanjian lama yaitu Abraham. Mari kita akan lihat kisahnya. Di Kejadian pasal 22, kita akan membaca di ayat 2 dan 3 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu, tidak mudah bagi seorang yang bernama Abraham. 25 tahun ia menantikan kelahiran seorang anak dalam hidupnya. Dan akhirnya Tuhan memberkati Abraham sehingga lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Dan Alkitab memang tidak memberitahu berapa usia Ishak pada waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Namun kira-kira pada waktu itu Ishak sudah menginjak usia yang sudah dewasa, Bapak Ibu. Dan Alkitab mencatat Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak ke sebuah gunung yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tuhan memerintahkan Abraham supaya Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Alkitab mencatat bagaimana Ishak adalah anak yang dikasihi oleh Abraham. Anda bisa bayangkan, anak yang disayang, anak yang dikasihi, satu-satunya putra yang dimilikinya. Dan Allah memerintahkan Abraham supaya ia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-10 dan selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Luar biasa ketika Tuhan memerintahkan Abraham. Ternyata Abraham mentaati Tuhan. Abraham membawa Ishak, dan di tempat di mana Allah menunjukkannya, maka Alkitab mencatat pada waktu itu Abraham hendak membunuh Ishak sebagai korban bakaran. Tetapi tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan dan berkata, "Abraham, Abraham." Lalu Abraham menyautnya dan berkata, "Ya Tuhan." Dan malaikat itu berkata kepada Abraham bahwa jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ternyata Tuhan mendapati hati Abraham ini benar-benar takut akan Tuhan. Abraham didapati Tuhan hatinya sangat menghormati Tuhan, Bapak Ibu. Dan Alkitab mencatat bagaimana Abraham tidak segan-segan menyerahkan Ishak anaknya yang tunggal itu sebagai korban bakaran di hadapan Allah.
Dan dalam terjemahan lain dikatakan Abraham tidak menahan apa yang dimilikinya. Artinya Abraham ini rela. Abraham dengan sukarela membawa Ishak di hadapan Tuhan. Inilah yang luar biasa yang kita bisa dapati dari hati seorang Abraham. Saya kemarin berkata bagaimana menguji adalah sebuah tes daripada Tuhan untuk melihat kualitas hati seseorang. Dan ternyata ketika Abraham diuji Tuhan, Tuhan mendapati hati hambanya ini ternyata takut akan Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhan. Dan Abraham ternyata lebih menempatkan Tuhan sebagai sosok pribadi yang ia kasihi lebih daripada apa yang ia miliki. Abraham mengasihi Ishak, tetapi Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada Ishak. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dan mari kita harus belajar dari Abraham pada pagi hari ini. Ketika Tuhan meminta, ketika Tuhan memerintahkan apa yang menjadi milik kita untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan, berapa banyak kita bisa berlaku seperti Abraham? Sudahkah hati kita seperti hati Abraham? Artinya, bisakah kita hari ini memiliki kualitas hati di mana kita menempatkan Tuhan lebih daripada apa yang kita miliki? Berapa banyak ketika apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi milik kita ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan meminta itu, seringkali kita tidak berani melepaskan apa yang menjadi milik, apa yang menjadi kepunyaan kita. Nah, disinilah kita bisa belajar. Kalau Anda adalah orang yang benar-benar didapati Tuhan, ingin berkualitas, memiliki hati yang memiliki nilai di hadapan Tuhan seperti Abraham, maka hari ini belajarlah ketika ujian hati itu terjadi, Anda harus bisa seperti Abraham, yaitu berani melepaskan apa yang kau miliki, semuanya demi Tuhan. Saudara, ini tidak mudah. Saya pernah belajar dalam tes yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Bagaimana saya harus melepaskan akan apa yang saya miliki. Dan Tuhan berkata, berikanlah, persembahkan untuk aku. Dan hari itu, jujur bagi saya, apa yang saya miliki ini bukan hal yang biasa. Namun ketika Tuhan meminta, maka saya belajar untuk mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya lakukan Bapak Ibu. Saya jual itu kendaraan yang saya miliki dan saya persembahkan dengan sukacita, dengan sukarela di hadapan Tuhan. Apa yang saya saksikan ini bukan semata-mata untuk kesombongan, tetapi ini sebuah ujian dari Tuhan bagi saya. Dan saya belajar untuk melepaskan apa yang saya miliki untuk pembangunan rumah Tuhan pada waktu itu. Dan saya jujur Bapak Ibu, saya tidak menyayangkan apa yang saya miliki ini. Dan saya persembahkan untuk Tuhan. Dan luar biasa, ketika saya belajar seperti Abraham, belajar melepaskan apa yang saya miliki, dan Tuhan ketika memintanya, dan saya belajar untuk taat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebagaimana Alkitab mencatat Abraham diberkati Tuhan, dan saya pun juga mengalaminya. Ternyata Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Ketika kita belajar taat, maka upah ketaatan adalah berkat. Dan ternyata Tuhan mengembalikan apa yang saya tabur. Dan saya menuai lebih daripada apa yang saya pernah berikan di hadapan Tuhan. Inilah yang namanya ujian Bapak Ibu. Mari hari ini kiranya renungan ini membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Ingat, semua yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan.
Dan mari belajar, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, belajarlah taat. Dan disinilah Tuhan ingin melihat hati kita. Apakah hatimu benar-benar dijumpai dan didapatinya, engkau taat kepada Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, dan engkau sungguh-sungguh memiliki kualitas hati di hadapannya. Bagaimana kau menempatkan Tuhan lebih daripada semua yang kau miliki. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan selamat bekerja, dan tetap jaga hati kita. Ingat baik-baik, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang berkualitas di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Shalom.